Di sebuah desa bernama Desa Cikaret, terdapat sekelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang sedang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat selama 1 minggu. Seorang mahasiswa bernama Nia mendapatkan tanggung jawab dari fakultasnya untuk mengelola keluarga Ibu Sumira berusia 66 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Pinang nomor 12 Desa Cikaret. Ibu Sumira tinggal seorang diri di rumah karena suaminya baru meninggal 3 bulan yang lalu. Ketika mahasiswa menanyakan keluarganya, Ibu Sumira mengatakan bahwa kedua anaknya sudah berkeluarga dan tinggal di luar kota sehingga hanya sesekali saja berkunjung. Beliau dibantu oleh tetangganya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Ibu Sumira mengatakan bahwa ia merasa berat badannya turun karena banyak pakaian yang dikenakannya menjadi longgar. Berat badan klien turun 9 kg menjadi 46 kg dari 55 kg. Semenjak ditinggal suaminya, ia tidak selera melakukan aktivitas apapun termasuk makan. Sekarang ia lebih banyak makan makanan ringan seperti biskuit. Ibu Sumira mengeluhkan perutnya sering terasa perih dan saat terakhir berobat puskesmas, dokter mengatakan bahwa ia memiliki MAH. Ketika Nia datang ke rumah klien, ia disambut hangat oleh Ibu Sumira yang sedang mengenakan mukena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk nak. Baik, terima kasih Bu. Silakan duduk nak. Baik, terima kasih Bu. Ya, Selamat pagi Bu. pagi nak. Perkenalkan, saya Nia, mahasiswi keperawatan dari Universitas Indonesia yang sedang menjalankan pengabdian masyarakat di Desa Cikaret ini Bu. Oh, seperti itu. Terus ada perlu apa ya nak? Iya, jadi saya mendapatkan tanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kondisi kesehatan Ibu selama 4 hari ke depan Bu. Nah, saya mohon ketersediaan Ibu ya Bu, apakah Ibu bersedia? Ya, ibu bersedia nak. Oke, baik kalau begitu. Nah, jadi untuk hari ini saya akan melakukan pengkajian terlebih dahulu ya Bu. Waktunya mungkin sekitar 45 menit. Apakah Ibu setuju? Ya, setuju nak. Kebetulan hari ini juga tidak ada kegiatan apa-apa di rumah. Oh, kita lakunya di sini aja ya Bu ya. Ya, boleh. Oke. Nah, kalau begitu kita mulai ya Bu. Ya, Nama Ibu siapa? nama Ibu Sumirah. Oke, Ibu Sumira ya Bu. Ibu lebih suka dipanggil apa Bu? Panggil aja Ibu Irah. Oh, Bu Ira. Oke, Bu Ira. Bu Ira bisa tolong sebutkan tanggal lahir Bu? Aduh, ibu lupa nak. Ibu kan sudah tua. Gitu ya Bu. Kalau gitu coba lihat di KTP aja Bu. Oh iya benar. Sebentar nak, ibu ambilin. Oke. Ya. Tanggal lahir ibu 5 Juni 1954. Oke, 5 Juni 1954 Iya. ya Bu ya. Bu Ira pendidikan terakhirnya apa Bu? Madrasah Aliyah nak. Madrasah Aliyah itu berarti kalau umum setara sama SMA ya Bu ya? benar. Oke. Bu Ira ada nomor telepon yang bisa saya hubungi Bu suatu saat? Oh ada nak. Sebentar ibu ambilkan catatannya ya. Oke Bu. 3. Ini nak nomor telepon ibu. Oke baik Bu, saya catat ya Bu. Iya. 081314733277. Baik, terima kasih Bu. Iya. Oke. Nah, sekarang Ibu di rumah tinggalnya bersama siapa Bu? Ibu tinggal sendiri nak. Suami ibu sudah meninggal 3 bulan lalu. Ya, turut berduka cita ya Bu ya. Iya. Kalau anak Bu Ira bagaimana? Anak ibu ada 2. Yang pertama tinggal di Jakarta, yang kedua tinggal di Surabaya. Wah, jauh sekali ya Bu ya. Yang satu di Jakarta, yang satu di Surabaya. Boleh tolong diceritakan Bu tentang anak Ibu? Oh tentu boleh dong nak. Jadi anak ibu yang pertama itu namanya Hussein. Dia umurnya 40 tahun. Dia itu lulusan teknik mesin ITB. Sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta.
sekarang dia tinggal bersama istri dan kedua anaknya di Jakarta. Sedangkan kalau anak ibu yang kedua yang tinggal di Surabaya namanya Hanifah, umurnya 29 tahun. Dia lulusan kedokteran hewan Unair dan sekarang dia sedang bekerja di RSH Unair Surabaya. Masya Allah, hebat-hebat sekali ya anak-anak ibu. Iya, alhamdulillah nak, ibu bersyukur punya anak-anak yang alhamdulillah bisa sukses. Iya. Oh iya bu, boleh minta alamat anak ibu? Oh, Iya. boleh nak. Iya, soalnya saya butuh datanya untuk identitas penanggung jawab ibu. Iya, ntar ibu ambilin ya nak. Iya bu. Ini nak alamat rumah kedua anak ibu. Oke, baik, saya catat ya bu. Iya. Jalan Anjali nomor 42. Oke bu, ini. Ya, makasih ya bu. Iya nak, sama-sama. Nah, Bu Ira, selanjutnya saya akan mengkaji kondisi kesehatan ibu ya bu. Oh iya nak. Nah, Bu Ira gimana nih kabarnya hari ini bu? Ibu hari ini baik-baik saja, tapi ibu hanya merasa berat badan ibu turun nak. Oh, berat badannya turun ya bu ya? Iya. Kalau terakhir ke puskesmas kapan Bu Ira? Sebulan yang lalu kayaknya dokter bilang ibu kena mah karena ibu jarang makan. Oh, sebulan yang lalu ya bu Iya. ya? Kena mah bu? Iya. Waduh, gawat ya bu ya. Kalau riwayat penyakit kronik Bu Ira ada bu? Tidak ada sih nak, paling cuma jari-jari kaki sama lutut ibu suka sakit kalau makan sayuran hijau dan kacang-kacangan. Oh, jadi ibu pantang ya bu makan makanan iya, itu nak. ya? Oke. Bu Ira ada alergi terhadap makanan atau obat gitu bu? Sejauh ini enggak sih nak, kalau ibu ke dokter diberi obat, ibu minum saja tapi tidak muncul alergi apa-apa. Gitu bu. Oke. Bu Ira pernah menjalani operasi bu sebelumnya? Pernah sekali ibu operasi sesar pas melahirkan Hanifah. Oh, operasi sesar ya Iya. bu ya saat melahirkan anak ibu. Kalau penyakit keturunan Bu Ira ada? Misalnya kayak diabetes, darah tinggi gitu. Nggak ada sih nak, dulu almarhum ibu saya punya riwayat darah rendah, tapi saya pas diperiksa tekanannya normal-normal saja nak. Normal ya bu ya? Iya. Alhamdulillah. Bu Ira saat ini sedang mengonsumsi obat atau suplemen gitu bu? Iya, ibu lagi minum suplemen B12 yang diberikan oleh anak ibu. Oh, ibu rutin minumnya? Iya, ibu minum setiap hari. Oke, alhamdulillah. Baik, terima kasih ya bu ya. Iya, sama-sama nak. Nih, Oh gitu, di kamar ibu aja jadinya terusinnya bu. iya. Oh ya udah kalau seperti itu, ayo bu, boleh. Sekarang saya akan memasang pulse oximeter ini berfungsi untuk mengukur nadi, oksigen, dan hemoglobinnya ya bu. Saya taruh di jempolnya ya. Kita lihat. Udah. Oh ternyata oksigennya 95% itu normal ya. Kemudian kecepatan nadinya 76 kali per menit itu juga normal. Tapi di sini yang saya lihat HB-nya itu 10,8 ibu. Seharusnya hemoglobin yang normalnya itu ada pada rentang di 12 sampai 18. Nah, hemoglobin yang rendah ini bisa jadi karena kekurangan minum atau nutrisi-nutrisi yang baik. Sekarang ini ibu ada sesak nafas atau tidak? Enggak, batuk doang. Batuk? Sekali. Oh, sesekali aja. Oh, ya udah. Tadi ibu bilang katanya 3 bulan yang lalu ibu ada sakit emah. Iya. Emang pola makannya seperti apa? Saya nggak nafsu makan, nak. Kenapa ibu nggak nafsu makan? Soalnya banyak pikiran. Ibu mikirin tentang apa? Ya kan biasanya ada suami. Sekarang kan suami saya udah nggak ada. 3 bulan yang lalu udah meninggal. Anak-anakku jauh. Tinggalnya jauh karena udah berkeluarga ibu. Iya. Seperti itu. Terus ibu makannya biasanya makan apa aja? Kalau pagi biskuit aja. Oh, Sekali. hari ini udah makan apa bu? Nggak makan. Oh belum makan ya bu. Iya, soalnya nggak nafsu makan. Terus sekarang ibu suka masak atau enggak? Enggak, nah. Soalnya buat siapa masak juga, kan ibu hidup sendiri. Seperti itu ya bu. Tapi bu harus dijaga juga bu pola makannya, harus makan makanan yang bernutrisi, kayak gitu ya bu. Iya, nak. Nah terus sekarang kan
Katanya perutnya sakit. Sekarang masih sakit, Bu? Masih. Sakitnya bisa ditunjukin biasanya di bagian mana, Bu? Sini. Oh, di situ. Kembung. Ibu sesak sakitnya seperti apa, Bu? Ya seperti ditusuk-tusuk. Kalau saya punya skala dari 1 sampai 10, 1 itu nggak sakit sama sekali, kalau 10 itu sakit. Jadi semakin kesana semakin sakit. Kira-kira Ibu udah di skala berapa? Di skala 5. Oh, di skala 5 ya, Bu. Iya. Jadi seperti itu. Jadi yang penting sih Ibu harus sering-sering makan yang banyak aja ya, Bu ya. Makan yang teratur, makan nasi. Iya, Nak. Nah, setelah tadi dikaji tentang nutrisi, selanjutnya dia mau nanya-nanya nih Bu tentang kebiasaan Ibu buang air kecil dan buang air besar. Untuk buang air kecil Bu, apakah ada masalah? Enggak, alhamdulillah nggak ada masalah. Ibu ini sambil catat ya. Iya, sudah. Untuk frekuensinya Ibu biasanya berapa kali sehari? Biasanya sih ibu ya 5 sampai 7 kali. 5 sampai 7 kali. Apakah itu warnanya jernih Bu atau kuning tua? Jernih agak kuning sedikit. Berarti normal ya Bu ya? Ya, malam. Terus baunya Bu apakah menyengat atau biasa aja? Enggak pernah cium. Ya berarti Ya, kayak emang biasa gak ada aja, baunya banyak gitu ya Bu ya? baunya, biasa aja. Gak yang sampai nyengat gitu ya? Enggak. Gila, berarti normal ya Bu. Terus untuk buang air besar Ibu ini biasanya buang air tuh Sekali. dalam sehari. Biasanya pagi atau malam? Kadang ibu pagi, kadang-kadang siang nggak tentu kalau buang air besar. Itu biasanya sehari sekali ya Bu. Iya, Kalau sehari. sekarang masih atau agak jarang? Kalau sekarang kalau ibu kurang makan ya kadang-kadang 2 hari sekali, makanya ibu malas makan. Ibu biasanya kalau ya begitu mencret atau normal gitu Bu? Ibu tergantung dimakan sama itu sih, kalau misalnya makan agak pedas sedikit kami cepat. Oh jadi Bu kalau habis makan pedas mencret? Iya, kalau udah makan pedas mencerek. Kalau biasa makan biasa aja sih enggak. Biasa aja. Biasa aja. Berarti nggak sakit-sakit gitu ya Bu ya? Enggak, ini ibu mah Untuk warnanya Bu biasa juga ya Bu normal? Iya, normal. Nggak ada darah dalam? kalau enggak. Apakah Ibu suka mengkonsumsi obat pencahar diare Bu? Enggak. Enggak. Nah, berarti alhamdulillah Bu untuk yang kebiasaan Ibu buang air kecil dan buang air besar normal semua ya Bu ya? Alhamdulillah nggak ada masalah. Nah, selanjutnya saya mau nanya Ibu tentang aktivitas Ibu. Biasanya kok Ibu suka beraktivitas fisik kah? Ya, yang sehari-hari itu ibu lakukan. Ya, cuma sekarang sih aktif kan cuma sholat aja sih. Kalau pekerjaan itu belum males itu sholat juga karena dipaksakan kan harus ini kalau sholat yang kewajiban kita ya. Jadi walaupun males harus dipaksakan itu harus bergerak. Tapi kalau misalnya pekerjaan rumah mah itu males banyaknya ngelamun. Oh, pekerjaan rumah Ibu biasanya dibantu sama Tetangga ya. Ya, untuk tidur nih Bu, Ibu tidurnya gampang nggak Bu? Tidurnya itu susah. Kalau tidur susah kan susah tidur. Berarti Ibu susah tidur kok keminyakan Ibu biasanya kalau tidur minyak apa? Ya kalau minyak paling berapa jam ya kalau malam tuh. Seringnya sih normalnya cuma 3 jam 4 jam lah. Jam 4 jam. Biasanya kalau lagi susah tidur gitu Ibu ngapain? Ya wirid, baca-bacaan gitu aja udah bisa baca doa apa juga. Nah, terus selanjutnya saya mau nanya Ibu tentang keluarga Ibu. Menurut Ibu, orang yang paling penting buat Ibu itu siapa? Keluarga, anak dan suami. Anak dan suami. Ya. Nah, tadi kan Ibu bilang ya sejak suami Ibu nggak ada di sini, jadinya Ibu nggak nafsu makan. Iya benar. Boleh Ibu ceritakan kembali Ibu? Ibu jadi malas makan gitu. Oh iya, ya jadi kan sendiri biasanya rame-rame gitu kan, sering nah itu kalau lagi kumpul tuh anak itu tuh enak ibu makanya senang. Tapi kalau bulan sendiri, kayaknya malas jadi ya itu kan dia kena rambut, paling bukain makan. Jadi kenapa ya Bu? Makannya berambut, biasanya makan baik harus makan yang kecil-kecil seperti itu, jadi juga dipaksakan. Ibu biasanya suka makan bareng kan sama tetangga
ibu? Ya kalau ada kan betul ada dia lagi ada bareng kayak bareng ibu itu agak-agak makanya ada selera itu. Jadi kalau ibu makan bareng, baru ibu nafsu makannya Iya. meningkat ya bu ya? Iya benar. Kalau sendiri biasanya males, Iya. males ngapa-ngapain. Iya. Ya, jadi untuk hari ini, alhamdulillah nih Bu udah selesai pengajiannya. Tadi saya udah catat semua data-data yang Ibu sampaikan. Nah, untuk besok, jadi saya akan kesini lagi nih Bu. Terima kasih ya Neng. Iya, untuk besok itu rencananya kita ngobrol-ngobrol lagi tentang nutrisi Bu, tentang nutrisi dan pola makan Ibu. Oh iya. Kan karena setelah saya lihat dari hasil pengajian, nutrisi Ibu kurang ya, dan pola makan Ibu tidak teratur. Jadi besok saya akan kesini lagi. Kira-kira Ibu bisanya jam berapa? Jam 9? Ibu bisa aja sih, ibu soalnya memang nggak kemana-mana, di rumah aja. Jadi kalau ada yang datang, alhamdulillah itu senang. Yang ada batu ngobrol, gitu kan terhibur lah. Gitu. Berarti jam 9 ya Bu ya? Ya silahkan. Untuk tempatnya di sini lagi ya Bu? Oh iya ya, ibu tunggu ya. Ibu jadi nggak kesepian kalau datang gitu, yang datang ke sini malah ngobrol, bisa ini kan jadi kayak ada keluarga lagi lah gitu. Ya pamit ya Bu. Oh, iya. Besok kita bertemu lagi Bu. Makasih ya Neng ya. Makasih Ya banyak, Allah, kan Ibu. ibu senang banget kita datang lagi ke sini. Makasih ya Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keesokan harinya, Nia kembali mengunjungi Ibu Sumira untuk memberikan intervensi pendidikan kesehatan terkait kebutuhan nutrisi dan memberikan motivasi untuk meningkatkan nafsu makan Ibu Sumira. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Ira. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Oh masih ingat. Iya Bu, jadi saya Nia kemarin datang untuk mengecek keadaan Ibu Bu. Oh iya, silakan masuk. Silakan duduk. Makasih Bu. Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah udah lebih baik ya Ibu. Jadi kedatangan saya hari ini itu ingin menyampaikan informasi terkait nutrisi yang seimbang. Seperti yang sudah kita rencanakan kemarin Bu, apakah Ibu bersedia? Boleh Ibu. Nah untuk waktunya itu kurang lebih selama 20 menit. Bagaimana Bu? Ya, gak apa-apa ya Bu. Nah untuk tempatnya apakah mau di sini aja? Apakah Ibu udah nyaman di sini Bu? Di sini aja. Ya. Nah jadi tujuannya itu saya ingin menyampaikan informasi terkait nutrisi yang seimbang. Dan nanti supaya Ibu itu mengetahui Bu apa itu nutrisi yang seimbang, terus apa saja yang harus Ibu makan, dan juga bagaimana pola makan yang teratur dan benar. Baik, kalau gitu sebelumnya saya punya poster nih Bu terkait nutrisi yang seimbang. Nah, nanti Ibu bisa tempel Bu, atau misalkan kalau ada yang menyiapkan makanan Ibu bisa Ibu kasih posternya supaya Ibu ingat. Ibu kalau begitu mari kita mulai saja ya Bu. Jadi sebelumnya apakah Ibu mengetahui nutrisi itu apa Bu? Nutrisi itu yang ada dalam makanan. Iya benar sekali Bu, nutrisi ini merupakan komponen dasar kesehatan yang berperan penting nih Bu dalam pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Selain itu juga berperan dalam pemeliharaan dan juga perbaikan jaringan, dalam metabolisme sel dan juga dalam fungsi organ. Berarti nutrisi sangat penting ya? Iya Ibu, benar sekali. Nutrisi sangat penting untuk tubuh kita seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena nutrisi berperan dalam perbaikan jaringan, dalam pergantian sel dan juga dalam fungsi organ Bu. Oh iya, kebutuhan nutrisi setiap orang itu sebenarnya beda-beda loh Bu. Nah untuk seusia Ibu ini, pemenuhan kebutuhan nutrisi ini berperan dalam membantu Ibu beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang Ibu alami. Selain itu juga dapat membantu dalam pergantian sel sehingga Ibu juga dapat sehat selalu nih Bu. Nah berdasarkan kategorinya dan kegunaannya, zat gizi ini sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 kelompok Bu. Ada zat energi, ada zat pembangun, dan juga ada zat pengaturan.
teratur. Nah, Ibu bisa lihat ya Bu, di poster ini ada zat energi, ada zat pembangun, dan juga ada zat pengatur. Nah, jadi dalam kelompok yang pertama ini ada zat energi. Zat energi ini dia itu meliputi makanan yang mengandung karbohidrat dan juga lemak. Nah, Ibu, apakah Ibu mengetahui contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat itu apa? Nasi. Iya Ibu, benar sekali. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu ada nasi, ada roti, ada ubi, ada singkong, dan juga ada kentang. Nah, selain itu, apakah Ibu mengetahui contoh dari lemak, Bu? Seperti yang goreng-gorengan. Iya Ibu, benar sekali. Jadi contoh dari lemak itu ada seperti minyak, santan, mentega, margarin, dan juga susu. Nah, untuk kelompok zat gizi yang kedua ini ada zat pembangun ya Bu. Nah, zat pembangun ini dia terdiri dari makanan yang mengandung protein yang tinggi Bu. Nah, Ibu bisa sebutkan contoh dari protein ya Bu? Seperti ayam dan daging ya. Iya Ibu, benar sekali. Nah, protein itu sendiri dia dibagi menjadi dua Bu. Ada protein nabati dan juga ada protein hewani. Kalau protein hewani itu protein yang berasal dari hewan, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada daging, ada ikan, ada telur, dan ada daging ayam misalkan. Nah, kalau misalkan protein nabati itu dia berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan. Bagaimana Ibu, apakah Ibu mengerti sampai sini? Iya. Nah, untuk kelompok yang terakhir itu ada zat pengatur ya Bu. Nah, zat pengatur itu dia itu terdiri dari makanan yang mengandung banyak vitamin dan juga mineral Bu. Contohnya itu kayak buah-buahan dan sayuran. Nah, Ibu sering nggak sih makan buah-buahan dan sayuran? Sering sih. Sering ya. Nah, contohnya apa Bu? Seperti Mangga ya. Nah, sebenarnya buah-buahan dan sayuran ini sangat penting Bu dalam kesehatan Ibu. Nah, kemarin kan saat diperiksa hemoglobin Ibu juga cukup rendah ya Bu. Nah, hal itu dikarenakan Ibu kurang mengkonsumsi zat besi, dan zat besi itu dapat terkandung dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Maka dari itu mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran sangat penting dan juga dapat meningkatkan hemoglobin Ibu. Nah baik, jadi nanti saat Ibu makan, Ibu coba perhatikan lagi ya Bu, dalam makanan itu apakah sudah terkandung zat energi, zat pembangun, dan juga zat pengatur yang sudah saya jelaskan tadi. Oh iya Ibu, selain itu Ibu juga harus mulai mengurangi konsumsi garam ya Bu. kenapa ya? Nah karena kan Ibu usianya udah 66 tahun nih Bu. Nah, di usia segini itu biasanya rentan Bu terkena darah tinggi, maka dari itu Ibu harus mengurangi konsumsi garamnya. Nah, kalau bisa sehari jangan lebih dari 4 gram ya Bu. Iya Bu, jadi selain mengurangi konsumsi garam, Ibu juga harus mengurangi mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak yang tinggi Bu. Contohnya kayak yang bersantan atau yang goreng-gorengan. Nah, nanti Ibu bisa mengakalinya dengan cara seperti misalnya ya Bu, lauknya Ibu goreng. Nah, nanti sayurnya jangan yang bersantan Bu, kalau bisa sayur bening atau sayur asem gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan Ibu masak sayur yang bersantan, itu nanti lauknya kalau bisa jangan yang goreng-gorengan. Ibu bisa dipanggang atau dibakar atau dikukus lauknya. Nanti akan Ibu coba ya. Baik, selain itu Ibu juga harus memperbanyak konsumsi makanan yang mengandung kalsium yang tinggi ya Bu. Contohnya itu kayak ikan sama susu Bu. Nah, gunanya itu untuk mencegah atau mengurangi risiko keropos tulang nih Bu. Selain itu juga seperti yang sudah dijelaskan tadi, Ibu harus banyak mengkonsumsi buah dan sayuran, karena kan dalam buah dan sayuran ini dia mengandung banyak vitamin ya Bu. Nah, nanti itu dapat membantu Ibu dalam memperlancar Ibu buang air besar Bu. Nah, dan yang terakhir Ibu jangan lupa ya Bu, minum banyak-banyak air putih sehari itu 6-8 gelas Bu, supaya Ibu bisa terhindar dari penyakit kencing batu atau batu ginjal.
Oh iya, kan sebelumnya ibu mengatakan ibu lebih sering makan biskuit ya Bu daripada makan besar. Nah, kalau bisa mulai sekarang ibu udah mencoba lagi nih Bu makan besarnya lebih sering dibanding makan uh, snack atau biskuit, karena kan semua nutrisinya kan seperti yang sudah dijelaskan tadi itu, kalau biskuit tuh nggak punya nutrisi semuanya itu ya Bu. Nah, maka dari itu ibu harus mulai mengembalikan pola makan ibu yang sebelumnya. Nah, kalau misalkan ibu merasa malas, ibu bisa mencoba porsi makannya kecil nih Bu, tapi ibu lebih sering makan seperti itu Bu. Baik Ibu, seperti yang sudah tadi saya jelaskan mengenai nutrisi yang seimbang bagi tubuh Ibu ya Bu. Iya. Iya. Nah, untuk memudahkan Ibu mengingat kembali, Ibu boleh simpan poster ini yang sudah tadi saya sampaikan juga ya Bu. Iya. Iya, jadi nanti Ibu kalau ingin melihat kembali, mengingat kembali untuk nutrisi seimbang, Ibu bisa lihat di sini. Nanti Ibu bisa, boleh juga ini dipajang di kamar Ibu, ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, selain nutrisi yang seimbang, ada lagi Bu yang perlu Ibu perhatikan, yaitu pola makan yang teratur. Nah, jadi pola makan yang teratur untuk kebutuhan nutrisi Ibu. Nah, kemarin saat saya periksa, Ibu mengatakan makannya hanya 1 kali sehari ya Bu. Betul. Nah, iya, sebaiknya pola makan Ibu yang teratur itu yaitu 3 kali sehari Bu. Nah, 3 kali sehari itu mencangkup makan beratnya 3 kali sehari. Nah, tetapi Ibu juga dapat diselingi lagi dengan makan makanan snack atau biskuit itu 2 kali sehari Bu. Iya, jadi kemarin Ibu bilang ke saya kalau Ibu tidak nafsu makan ya Bu. Betul. Nah, iya, Ibu cerita bahwa sejak suami Ibu meninggal, Ibu tidak nafsu makan. Iya. Nah, iya, bagaimana kalau kita mencari solusi untuk meningkatkan nafsu makan Ibu nih? Ya, menurut Ibu kira-kira apa yang dapat meningkatkan nafsu makan Ibu? Ibu ya itu sejak suami saya meninggal, Iya. jadi saya nggak ada nafsu makan. Punya anak 2, udah baru berkeluarga, tinggalnya pada jauh-jauh, Jadi- satu di Surabaya, satu di Jakarta. Jadi saya merasa kesepiannya di situ. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, baik, kalau gitu gimana kalau saya bantu untuk menghubungi anak Ibu ya Bu ya, supaya anak Ibu bisa menemani Ibu makan. Begitu. Iya, jadi kan karena jarak yang kondisi ini, jarak yang tidak memungkinkan untuk Ibu makan bersama dengan anak Ibu. Jadi bagaimana kalau Ibu saat makan Ibu menelpon anak Ibu? Iya, jadi Ibu bisa ditemani anak Ibu lewat video call misalnya. Nah, kalau begitu saya bantu untuk menghubungi anak Ibu dulu ya. Iya. Iya, kemarin Ibu sudah memberikan nomor teleponnya kepada saya ya Bu. Iya. Nah, iya, saya hubungi dulu sebentar ya Bu. Halo, iya betul dengan Bapak Hussein. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Iya, perkenalkan, saya Nia, mahasiswa keperawatan yang sedang melakukan pengabdian masyarakat di Desa Cikaret. Iya betul, jadi saya mendapatkan tanggung jawab untuk merawat keluarga Ibu Sumira. Apa betul ini Bapak Hussein, anak dari Ibu Sumira? Iya betul. Nah, saya ingin memberitahu Pak kondisi Ibu Sumira saat ini. Jadi Ibu Sumira saat ini kondisinya ini nafsu makannya menurun Pak. Iya, jadi Ibu Sumira tidak nafsu makan dan berat badannya menurun. Iya, untuk itu saya ingin memberikan solusi bagaimana jika Bapak sebagai anaknya menemani Ibu Sumira saat makan. Iya, karena dukungan keluarga saat ini merupakan hal yang penting untuk Ibu Sumira saat ini Pak.
Iya, iya. Jadi Ibu Sumira saat ini membutuhkan dukungan keluarga itu. Iya. Oh, oke. Oh, ya, ibu mau ngomong dengan bapak, dengan anak ibu. Boleh. Boleh, ya silakan Ibu. Assalamualaikum. Sehat nak? Iya ibu, alhamdulillah sehat. Cuma ya itu ibu kurang nafsu makan. Ya mungkin karena anak udah pada misah kali ya. Terus bapak juga udah nggak ada, jadi ibu merasa kesepian. Iya, ya pengen ibu sih makan temenin anak sambil ngeliat cucu gitu. Oh gitu, ya boleh. Oh jadi makan siang ntar Sina, terus makan sorenya adik yang di Jakarta ya nak. Iya boleh. Ya makasih dibantu biar ibu ada nafsu makan lagi ya. Iya. Ya. Ya sebentar. Baik. Baik, Pak. Iya. Iya. Iya, sama-sama, Pak. Iya. Ya kalau begitu terima kasih ya, Pak. Ya, Assalamualaikum. Nah, Ibu, tadi Ibu sudah mau ngobrol dengan anak Ibu ya, Bu ya? Iya. Iya, bagaimana perasaannya sekarang setelah mengobrol dengan anak Ibu? Ya lumayan berasa ada legaan dikit karena udah bisa dengar suara anak, Iya. cucu-cucunya. Nah, Ibu. baik Bu kalau begitu. Nah, jadi Ibu harus tetap semangat ya Bu. Ibu harus rajin makannya. Iya, jadi pola makan yang teratur yang sudah tadi saya jelaskan kan 3 kali sehari ya Bu. Betul. Nah, gimana kalau kita sekarang buat jadwal makan Ibu supaya jadwal makan Ibu teratur. Ya. Iya, jadi kemarin saya sudah mengkolaborasikan juga dengan ahli gizi. Jadi Ibu harus makan 3 kali sehari teratur seperti nutrisi seimbang yang sudah saya jelaskan tadi juga ya Bu ya. Iya, jadi kita buat pagi-pagi Ibu harus makan. Ibu bangun jam berapa? Bangun jam 5. Iya, nah jam 7 Ibu bisa sarapan. Lalu jangan lupa makan siang, lalu juga makan malam. Dan jangan lupa Ibu diselingi juga dengan makanan snack seperti biskuit, lalu minum-minuman hangat atau susu ya Bu ya. Ya. Nah, seperti itu. Apakah Ibu sekarang sudah lebih semangat? Iya. Iya. Akan saya coba. Nah, iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah, Ibu jangan bersedih, Ibu masih punya anak-anak Ibu yang menyayangi Ibu ya Bu ya. Nah, kalau misalnya Ibu lagi kesepian juga, Ibu bisa meminta anak tetangga Ibu yang biasa datang untuk membantu pekerjaan rumah untuk makan bersama sama Ibu. Oh iya ya, Ibu Iya. lupa. Iya, Ibu kan sebagai kemarin adik anak sama cucu ya. Iya betul. Nah kemarin Ibu kan juga cerita ke saya kalau Ibu rajin memasak dulu kan Bu. Iya. Nah Ibu bisa sekarang Ibu masak dan Ibu makan bersama anak tetangga Ibu. Atau tadi Ibu video call dengan anak Ibu ya Bu ya. Iya. Iya. Nah sekarang Ibu gimana perasaannya? Udah lebih lega. Iya, alhamdulillah udah lebih lega ya Bu ya. Nah iya, Ibu harus tetap semangat. Jangan lupa pesan-pesan saya tadi, nutrisi yang seimbang untuk tubuh Ibu. Lalu juga pola makannya ya Bu ya. Jadi jadwal makannya harus teratur juga ya Bu ya. Nah kalau begitu saya izin pamit ya Bu ya. Semoga Ibu lekas membaik, semoga Ibu cepat pulih dan Ibu semangat lagi ya Bu ya. Iya, kalau ada apa-apa Ibu telepon saya ya Bu ya. Iya, kan saya udah kasih nomor telepon saya ya Bu ya ke anak tangga Ibu bisa hubungi saya ya Bu ya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu ya. Iya, semoga Ibu cepat pulih. Selamat beristirahat ya Bu ya. Jangan lupa makan siang ya Bu ya. Iya.
Pamit ya Bu. Ya.